Selamat pagi semuanya, nama saya Peter Tonto Wijaya dengan NIM B1023201014. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan UTS MTK, yaitu nomor 1. Ketika awal membuka usaha, seorang pedagang memperoleh penghasilan 1.500.000 per bulan. Setahun berikutnya penghasilan per bulannya akan naik sebesar 110.000. Demikian seterusnya untuk tahun berikutnya. Berapa penghasilan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai ke tahun 9? Jawabannya A yaitu 1.500.000, B itu 110.000. Rumus untuk menyelesaikan nomor 1 ini yaitu dengan cara UN sama dengan A dalam kurung N plus 1 dalam tutup kurung B sama dengan 1.500 9 kurang 1 dikali 110.000. Kemudian 1.500 ditambah tadi 9 dikurang 1 itu hasilnya 8 menjadi 8, itu ditambah lagi 110.000. Maka 8 dikali 110.000 yaitu hasilnya 880.000. Kemudian ditambahkan 1.500 dengan hasilnya itu 2.350.000. Jadi penghasilan per bulan pedagang pada tahun ke-9 yaitu sebesar 2.380.000. Nomor 2, saya membacakan soalnya, yaitu berdasarkan survei terhadap 888 masyarakat usia kuliah menyatakan bahwa 500 berstatus pekerja dan 260 berstatus mahasiswa. Di samping itu terdapat 280 orang yang bukan sebagai keduanya. Tentukan banyaknya jumlah masyarakat usia mahasiswa sekaligus pekerja, dimana diketahui masyarakat usia kuliah itu N dalam kurung S yaitu 880 orang, status pekerja dalam N per P yaitu 500 orang, status mahasiswa yaitu N dalam kurung M yaitu 260 orang. Tidak keduanya. Berdasarkan survei terhadap 880 masyarakat usia kuliah menyatakan bahwa 500 berstatus pekerja dan 260 berstatus mahasiswa. Di samping itu terdapat 280 orang bukan sebagai keduanya. Tentukan banyaknya jumlah masyarakat usia kuliah sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Jawabannya itu diketahui masyarakat usia kuliah yaitu 880 orang, yang bekerja yaitu 500 orang, sedangkan status mahasiswa yaitu 260 orang, sedangkan tidak ada keduanya yaitu 280 orang. Yang ditanya status masyarakat sekaligus pekerja. Jawab, rumus yang digunakan untuk menyelesaikan hasil tersebut yaitu menggunakan N dalam kurung P irisan M sama dengan N dalam kurung S kurang N dalam kurung P irisan M. Maka dimasukkan angkanya yaitu di mana 880 dikurang 280 yaitu sama dengan 600 orang. Kemudian N dalam kurung P irisan itu M dalam kurung N sama dengan N dalam kurung P tambah N dalam kurung M kurang N dalam kurung P irisan M sama dengan 600. Masukkan angka tadi, kemudian masuk jadi 600 sama dengan 500 tambah 260 kurang N P irisan M sama dengan 600 sama dengan 600 sama dengan 760 kurang N P irisan M dalam kurung P irisan M sama dengan 760 kurang 600. P irisan M sama dengan 160 orang. Jadi orang yang tidak ada bekerja, yang berkuliah dan juga bekerja yaitu sebesar 160 orang. Nomor 3 yaitu ketika harga Rp140, jumlah barang yang diminta konsumen yaitu 110 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen yaitu 50 unit. Ketika harga naik Rp240, jumlah barang yang diminta konsumen turun menjadi 80 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen naik 90 unit. Tentukan fungsi permintaan dan penawarannya. Yang dimana diketahui P1 yaitu 140, P2 nya yaitu 240, KD1 yaitu 110, KD2 yaitu 80,
QS-nya 50 dan QS2-nya 90. Yang dimana permintaannya itu rumusnya adalah Pi kurang 1 per Pi2 kurang Pi1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang 140 sama dengan per 240 kurang 140 sama dengan Q kurang 110 per 80 per 100 yang sama dengan Pi kurang 140 per 100. Yang dapat hasil 100 yaitu dari 240 dikurang 140 menjadi 100 sama dengan Q kurang 110, yang dimana pernya itu 30 min 30 yaitu dimana 80 kurang 110, maka hasil kurangnya itu menjadi 30. Kemudian turunkan lagi 100 dalam kurung Q kurang 100 tutup kurung kurang 30 dalam kurung Pi kurang 140 sama dengan 100 Q kurang 11.000, yang dimana dapat hasilnya ini dari 100 dikali 30 ditambah dikurang 30 Pi tambah 4.200 sama dengan 100 Q kurang 30 P tambah 4.200 ditambah 11.000. Di bawahnya lagi 100 Q sama dengan 30 P tambah 15.200, yang dimana dihasilkan ditambah 11.000 ditambah 4.200. Q sama dengan 30 P tambah 15.200 dibagi 100, maka Q hasilnya itu min 30 ditambah 152. 152 itu dapat dari 152.000 dibagi 100, maka hasilnya 152. Kemudian untuk mendapatkan hasil penawaran yaitu rumusnya sama, dimana Pi kurang Pi1 per Pi2 kurang Pi1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1, yang dimana Pi dikurang Pi1 yaitu Pi1 nya itu 140, pernya Pi2 itu 240 dan Pi1 nya 140 dimasukkan lagi sama dengan Q kurang Q1 yaitu Q1 nya itu 50 per Q2 kurang Q1, yang dimana Q2 nya itu 90 dan Q1 nya 50 dimasukkan ke bawah, kemudian sama dengan Pi kurang 140 per 100, yang dimana hasil itu didapatkan dari 240 dikurang 140, maka hasilnya 100 sama dengan Q kurang 50 per 40 itu dapat dari 90 kurang 50. Di bawahnya lagi ditambahkan 100 dalam kurung Q kurang 50 sama dengan 40 Pi per kurang 140. Di bawah lagi 100 dikurang 5.000. 5.000 ini dapat dari 100 dikali 50 sama dengan 40 Pi kurang 5.600. Dapat hasilnya itu dari 40 kali 140. Maka di bawah lagi 100 Q sama dengan 40 P kurang 5.600 tambah 5.000. 100 Q sama dengan 40 P kurang 600, yang dimana min 5.600 ditambah 5.000 maka hasilnya akan berkurang menjadi 600. Q sama dengan 40 P kurang 600 dibagi 10 100. Q sama dengan 40 P dikurang 6. Hasil dari 6 yaitu dapat dari 600 dibagi 100, maka hasilnya itu 6. Maka hasil yang didapatkan dari permintaan dan penawaran yaitu permintaannya itu nilainya itu min 30 P tambah 52, sedangkan penawarannya itu 40 P kurang 6. Kemudian saya melanjutkan nomor 4. Diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah QD sama dengan minus 2P tambah 20 dan fungsi penawarannya itu QS sama dengan 2P kurang 5. Carilah titik keseimbangan pasar tersebut. Memasukkan diketahui QD-nya itu min 2P tambah 20 sedangkan QS-nya itu 2P min 5. Yang ditanya titik keseimbangan pada gambar kurva. Dijawab QD sama dengan QS sama dengan min 2P tambah 20 kurang 2P kurang 5 sama dengan
min 2P tambah kurang 2P kurang 5 kurang 20 sama dengan min 4P sama dengan 25. P sama dengan 25 per min 4. P sama dengan 6,25. QD sama dengan min 2P tambah 20. QD-nya itu min 2 dalam kurung 6,25 kurang 5 sama dengan 20. QS-nya itu QD sama dengan min 125 tambah 20. QD-nya itu sama dengan 75. Kemudian mencari QS-nya itu min 2P kurang 5. QS 2,625 kurang 5. QS-nya sebelah lagi yaitu 125 kurang 5 sama dengan 75. Untuk mencari kurvanya, jika pi sama dengan 0, maka QD-nya itu sama dengan min 2 dalam kurung 0 tambah 20 sama dengan 0 tambah 20. Maka hasilnya itu 20,0. Kemudian QS-nya itu 2P kurang 5 sama dengan 2 dalam kurung kali 0 kurang 5. 0 dikurang 5 sama dengan min 5 dalam kurung. Maka hasilnya itu min 5,0. Jika Q 0, maka QD-nya itu min 2P tambah 20. 1 tambah min 1 sama dengan min 2P tambah 20. Sama dengan lagi 2P sama dengan 20 kurang 0. Maka Pi-nya itu 20 per 2. Kemudian dibagi menjadi hasilnya Pi sama dengan 10. 0,10. Kemudian QS-nya 2P kurang 5 sama 1 sama, kemudian dibagi 1 sama dengan 2P kurang 5. Bawahnya lagi min 2P sama dengan min 5 tambah 0. Di bawah lagi P sama dengan min 5 kurang min 2. Maka hasilnya itu 2,25. 0,25. Setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita tinggal membuat kurva gambarannya, yaitu kita tinggal masukkan saja, yaitu ada min 5,0, 0,25, 20,0 dan 0,10. Kita tinggal mengikuti masukkan angka tersebut. Maka setelah kita melakukan, kita sudah melakukan selesai. Kemudian nomor 5, jelaskan jenis dan contoh produk elastisitas permintaan, yang dimana disuruh kurva dan contohnya. Jawabannya itu permintaan elastis. Berikut adalah contoh sebuah kurva permintaan elastis dan contoh produknya itu VCD, televisi dan DVD. Yang dimana produk ini bisa digunakan sebagai alat pengganti tersebut, yang dimana tidak selalu kita butuhkan. Yang dimana kurvanya itu naik ke atas perlahan. Kemudian yang kedua yaitu permintaan inelastis. Contohnya itu beras dan bensin. Walaupun beras dan bensin ini sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dia itu mengalami penurunan dan kenaikan karena terkadang harganya naik dan turun. Kemudian elastis uniter. Uniter ini contohnya itu alat-alat yang sering kita gunakan, tetapi itu tidak selalu kita gunakan. Contohnya itu alat elektronik, yang dimana produk ini kita sering pakai, namun tidak selalu kita beli. Kemudian nomor 4 itu elastis sempurna. Contohnya itu bensin dan minyak tanah, yang dimana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang pokok, yang dimana selalu kita butuhkan dalam untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Yang dimana grafiknya itu lurus, yang dimana ini permintaannya itu selalu kita butuhkan. Kemudian inelastis sempurna. Contohnya merica, ketumbar, bumbu dapur lainnya. Di mana produk ini kita selalu gunakan tetapi tidak selalu kita beli, yang dimana hanya perlu bertahap saja yang saat kita membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Saya Peter Tanto Jaya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan menyimak
tentang jawaban UTS dari saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf dan memakluminya.